lumayan curam. Nah, mungkin kalau kedatangan kita Bapak Ibu hari ini, yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan gitu bahwa yang namanya kelompok tani itu memang ternyata sekarang itu udah jadi ini Bapak Ibu, istilahnya tulang punggung mungkin ya. Karena kan sekarang pemerintah juga lagi menggalakkan yang ketahanan pangan ya. Salah satunya ketahanan pangan tentunya mulai dari petani, gitu, dari beras, entah itu beras yang biasa ataupun yang kita sekarang bahas adalah beras organik. Ada yang biasa juga Ibu Haji ya. Nah itu kan ternyata penting sekali Bapak Ibu. Jadi gimana ya istilahnya ya, sepenting itu ternyata peranan kita sebagai kelompok tani itu mengambil peranan di dalam kemajuan ketahanan pangan negara. Bapak Ibu kan juga tahu ada MBG gitu ya, yang itu jadi bagian ketahanan pangan, yang mana programnya memang bagus semua sebetulnya. Cuman sayangnya melaksanakan programnya kadang-kadang ayo wae lah gitu. Kadang-kadang ada aja gitu yang pelaksanaannya mah rada-rada gitulah, Bapak-bapak juga pasti sering dengar lah bentar-bentar. Tapi dari program pemerintahnya mah yakin bagus, termasuk ketahanan pangan, petani itu semua sebenarnya sudah dimajukan. Cuman ujungnya mah ya Pak ya, si Bapak udah baca lah gitu, si pelaksanaannya kadang-kadang suka ada aja gitu yang di luar dugaan. Nah termasuk kelompok tani, saya sering baca, kita juga sering dengar berita bahwa peranan kelompok tani itu benar-benar penting bagi keberlangsungan ketahanan pangan. Nah, kalau tadi Pak Haji bilang sudah mulai pulang walaupun itu sih hanya kene lah, segar kene ya banyak. Tapi memang di Bandung kayak gitu. Saya tinggal di daerah dekat Bojong Soang lah. Kalau daerah Cikoneng lah, di mana Cikoneng itu ya dekat Dayakolot di sana. Itu memang kiri kanan sawah, kiri kanan banyak padat. Terus lama-lama saya tinggal udah berapa tahun di sana. Nah sawah tadi diurugan diurugan ditutup jadi komplek perumahan, diurugan ditutup jadi komplek perumahan. Jadi sawahnya berkurang. Ternyata saya tanya-tanya ke warga sekitar, kenapa ya di sini sawah banyak yang ini? Jawabannya memang hiji. Ini teh diwariskan ke anaknya, ke anaknya dijual. Eta banyak. Kayak gitu bajinya. Terus saya wah ini mah terbalik. Gak bener ini mah. Coba kesayain, saya jual juga. Istilahnya mah memang betul bahwa kebanyakan katanya, walaupun di sini mungkin masih banyak insya Allah, tapi di Kabupaten Bandung sendiri memang kadang-kadang penyakitnya seperti ini. Yang punya sawah itu mungkin kakek nenek, orang tuanya, terus kemudian diwariskan ke anaknya, terus udah zaman sekarang melihat jadi pertanyaannya panas dulunya kan, kalau udah misalnya orang hidung gitu kotor cina hidung cina. Saya juga nggak bertani tapi hidung udah ngomong orang lain cina mah. Jadi ada sebuah perubahan pandangan di mana anak muda deh memandang kalau bertani itu nggak pendapatannya tidak sebesar kalau saya melakukan yang lain. Nah, ujung-ujungnya ketika diwariskan oleh orang tuanya atau oleh kakek neneknya, terus orang tuanya udah nggak ada, dia bingung nanti sawah diapain. Tiba-tiba banyak nih pebisnis datang ke daerah, ngeliat oh ini tanah luas, gede, mau dijual nggak? Ini mau saya beli, saya jadi perumahan. Pikir-pikir, gede, kapital, oke bisa gitu, udah dijual. Nah ternyata di daerah Kabupaten Bandung penyakitnya rata-rata seperti itu. Nah, ngelihat ke sini ada beras padi organik ini sebenarnya sebuah fenomena di mana ini bagus sekali gitu ya. Padi beras organik itu memang sebenarnya satu, selain pasarnya memang nggak terlalu banyak seperti beras biasa, tapi kalau kita ekspor keluar banyak permintaannya sebetulnya. Nah sekarang kan tergantung gimana di sini kita bisa mengelola gitu Bapak Ibu. Ketika pengelolaannya bagus, misalnya dari ketua kelompok tani sarang kan sampai
ketua kelompok tani? Bakir. Langsung bakir ya sebenarnya. Pak Papit ya, atau Papit, jadi Bapak Papit ya. Bapak Papit selaku ketua kelompok tani tentunya kami ngelihatnya gitu bahwa mengelola jelema gitu ya Pak Papitnya, mengelola manusia itu tentunya jadi paling susah. Sena dan Barao ini yang tadi Pak Haji atau daki benar. Ya. Dari mulutnya. Kasih makan dia mau nurutnya. Kalau ke manusia mengelola orang-orang itu kadang-kadang usul. Biasanya mah yang paling hese anak muda. Termasuk kita ketika di kelasnya mahasiswanya dibilang, ayo masuk cepet, ayo telat mah ayah kene. Ya ada mahasiswa juga kayak gitu. Ada ya? Soalnya inilah pasti yakin sarwana. Gitu. Jadi memang kita ngelihat bahwa mengelola manusia gitu Pak Papitnya sebagai ketua kelompok tani memang rada susah, terutama yang muda. Ayo bapak-bapak saya yakin mah sama lain sih. Beda lah gitu, pandangan orang tua sama pandangan anak muda itu beda. Nah itu yang susah pisan. Ayo tuh ke sawah gitu, tak dulu tuh main TikTok. Misalkan ditanya, ayo kela TikTok dulu atau medsos dulu, naon dulu, pasti ada aja kayak gitu. Nah sekarang mah gimana caranya kita bisa meyakinkan anak-anak muda bahwa walaupun masih banyak sih, tapi pengennya kalau yang memang sudah punya orang tuanya petani bisa diteruskan lagi ke anaknya, itu akan sama aja kok sebetulnya, sama aja penghasilannya sama. Jadi bahkan dengan keterlibatan media sosial bapak-bapaknya, bapak ibunya, itu malah bisa membantu pendapatan, penghasilan. Jadi misalkan bapak ibu di kelompok tani gitu ya, ada beras organik, itu bisa aja sebenarnya melibatkan anak muda untuk membantu penjualannya. Jadi kita nggak perlu ngandalin lagi ekspor ke luar negeri, atau misalkan pembeli dari luar negeri, atau tadi ke jauh-jauh ke Bandung, ke Geria. Itu sebenarnya pemanfaatan media sosial juga bisa sekali itu dimanfaatkan. Nah itulah kita melibatkan anak muda sebetulnya. Nanti Pak Dr. Adrian akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana keterlibatan atau gimana cara memanfaatkan media sosial, terus kita gimana membuat sebuah